Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran terkait tentang pokok bahasan vektor. Pada video sebelumnya, Anda telah belajar bagaimana sifat trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan vektor secara analisis. Dalam trigonometri, kita mengenal adanya segitiga siku-siku yang istimewa, yaitu lebih kita kenal namanya dengan nama triple Pythagoras. Maka dalam segitiga siku-siku yang istimewa itu, kita akan mengenal 3 bentuk, yaitu segitiga istimewa yang memiliki bentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat, 45 derajat, kemudian 37 dan 53 derajat. Dengan menggunakan sifat-sifat dari segitiga istimewa ini, maka kita bisa menentukan besar nilai sinus sudutnya masing-masing. Misalnya, sinus dari sudut itu adalah dimulai dari sudut 0 sampai dengan sudut 90. Dalam hal ini, karena kita memiliki segitiga dari 3 model ini, maka kita hanya akan memiliki kurang lebih sekian banyak sudut. Yaitu kita hanya bisa menyebutkan sudut 30 derajat, di sini 30 derajat, sudut 45 derajat, ada di sana, sudut 60 derajat, ada di segitiga yang pertama, 90 derajat sebagai pasangan dari sudut 0 derajat nantinya, kemudian sudut 37 dan 53 ada di segitiga di sini. Maka dengan menggunakan sifat dari segitiga yang masing-masing ini, kita bisa mencari berapakah nilai dari sinus 30 derajat. Ingat, sinus 30 derajat memiliki konsep si demi. Sinus adalah depan per miring. Karena di sini adalah 30 derajat, maka 30 derajat melihat ke depan. Ini ada sisi depannya. Maka sisi depannya adalah nilainya 1 dan sisi miringnya adalah 2. Oleh sebab itu, sinus dari 30 derajat adalah 1/2. Sedangkan untuk mendapatkan nilai cos 30 derajat, cos adalah kosami, samping per miring. Maka 30 derajat ada di sini, akar 3 ada sisi samping dan 2 sisi miring. Maka kita dapatkan nilai cosnya adalah 1/2 akar 3. Atau Anda boleh menuliskan akar 3 dibagi 2. Maka untuk melihat nilai dari besar sinus dari suatu sudut, Anda bisa menggunakan gambar segitiga ini, atau Anda pun juga boleh menggunakan tabel data yang ditampilkan di sini. Jadi ada 2 model ya, Anda boleh menggunakan langsung menggunakan segitiganya, atau Anda boleh menghafalkan dalam bentuk tabelnya. Contohnya misalnya kita ingin mendapatkan sinus 30 derajat dan sinus 60 derajat. Maka kita harus memilih dari 3 model segitiga tadi. Segitiga yang cocok adalah segitiga yang ini. Maka 30 ini akan menghadap sisi depan, angka 1, dan sisi miringnya 2. Maka nilai sinus dari 30 adalah 1/2 depan per miring. Bagaimana mendapatkan sinus 60 derajat? Kita lihat angka 60-nya, 60 derajat di sini. Karena sinus adalah depan per miring, maka 60 akan menghadapi sisi depannya akar 3 dan sisi miringnya adalah 2. Maka sinus 60 adalah si deminya adalah depan per miring, depannya akar 3, miringnya adalah 2. Untuk selanjutnya, karena nilai sudut-sudut itu tidak hanya merupakan sudut lancip saja, ada kalanya kita bekerja menggunakan sudut yang lebih besar dari 90 derajat, maka matematika memberikan suatu konsep bagaimana kita mengubah nilai suatu sudut tumpul menjadi sudut yang lancip. Sudut tumpul ada sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat. Maka dalam membagi nilai sudut itu, matematika memberikan pedoman bahwa untuk nilai sudut yang ada di ruas ini namanya kuadran 1, untuk ruas yang warna hijau namanya kuadran 2, untuk yang warna kuning namanya kuadran 3, dan untuk yang warna merah namanya kuadran 4. Ingat, kita membaca sudut itu arahnya melawan putaran jarum jam. Maka yang dimaksud dengan sudut tumpul itu sudut yang berada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Misalnya untuk yang berada di kuadran 2, sudutnya adalah nilainya alfa, maka alfa itu pasti di antara 90 sampai 180. Misalnya sudutnya warna hijau ini di sini. Maka sudutnya warna hijau ini adalah sudut tumpulnya, nilainya alfa. Maka untuk mendapatkan sudut lancipnya berada di sini. Nah, ini sudut lancipnya. Maka sudut lancipnya itu nilainya adalah 180 dikurangi dengan sudut alfa. Maka inilah bagaimana kita mengubah sudut tumpul yang di kuadran 2 menjadi sudut lancip. Yaitu caranya bagaimana? 180 dikurangi dengan nilai sudut tumpulnya. Bagaimana sekarang kalau yang ada di kuadran 3? Kuadran 3 itu sudutnya antara 180 sampai 270. Artinya, sudut alfa ini yang warna kuning. Nah, di manakah sudut lancipnya? Sudut lancipnya adalah antara 180 sampai dengan yang warna merah ini. Maka untuk mendapatkan sudut tetanya adalah sudut alfa yang besar ini dikurangi dengan sudut 180. Maka mendapatkan sudut lancip nilai tetanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau kita mendapatkan yang di kuadran 4. Sudut kuadran 4 adalah sudut yang ini. Dari sini nih. Nah, ini sudut kuadran 4. Maka sudut kuadran 4 itu diselesaikan dengan mendapatkan sudut dari tetanya. Maka nilai tetanya adalah 360 dikurangi dengan nilai dari alfanya. Maka mendapatkan sudut lancip. Maka inilah bagaimana matematika memberikan suatu konsep untuk mendapatkan sudut lancip jika diketahui sudut tumpul. Kenapa harus seperti ini? Karena dalam tabel trigonometri, kita lihat kembali, tabel yang disediakan hanya dari sudut 0 sampai 90 derajat. Oleh sebab itu, sudut-sudut yang melebihi nilai dari 0 sampai 90 derajat harus diubah menjadi sudut-sudut seperti ini. Artinya sudut yang lebih dari 90 adalah sudut tumpul, harus diubah menjadi sudut lancip. Dengan demikian, bagaimana kita mengubah sudut tumpul menjadi ke sudut lancip dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 bentuk persamaan ini. Selamat belajar tentang konversi sudut tumpul dan sudut lancip.